qudratuh wal jalilatu hikmatuh istafa min ibadihi rusulan huda wa sulaha tuqah yad'un ilaihi wa yadhullun alaihi. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majid wa azim ala asfiya asfiyai wa khatami anbiya'i qutbi dawairil irfan wa imami ahli islam wal iman al-mukhtar min adnan al-habibil azam wa kanzil al-mutalsam sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala a'tahu ismaini min asma'i faqala bil mu'minina raufur rahim. Il hadirun al muhtaramun, sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah memasuki bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi sifat kepada manusia yang lahir di dalam bulan tersebut, yaitu sayyidul wujud wal kainat, dengan dua sifat dari sifatnya, yaitu sifat yang pertama rauf dan sifat yang kedua adalah rahim. Dua sifat ini diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan atas keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang kita baca ini, itu dalam surat Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian manusia utusan dari diri kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Jadi penderitaan kita, apapun yang kita derita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakannya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta sauka, hingga duri pun yang menusuk kita, sekecil apapun permasalahan yang menimpa kita, itu menjadi buah pikiran bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Itu keinginan yang sangat luar biasa, merasa penderitaan apa yang kita rasakan dan sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman belas kasih dan lagi sangat penyayang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifatkan seperti ini, itu menunjukkan kesimpulan daripada beberapa sifat yang sangat menakjubkan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, dan sifat-sifat tersebut adalah merupakan perasaan baginda Nabi Muhammad terhadap umatnya. Sehingga banyak ayat kalau kita bahas yang selalu diulang di bulan Rabiul Awal ini, yaitu di mana tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat, yang diantaranya surat Al-Maidah ayat 118 dan juga surat Ibrahim, di mana bunyi ayat tersebut, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau mereka umatku, engkau siksa ya Allah, mereka adalah hambamu. Artinya jangan disiksa ya Allah, mereka juga hambamu. Tunda mereka untuk diberi azab, beri kesempatan mereka untuk bertobat. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Dan apabila engkau memaafkan mereka, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Ini yang diungkapkan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang permohonan beliau untuk keselamatan umatnya. Yang demikian pula juga disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran. Ya Allah, berhala-berhala itu banyak menyesatkan. Lalu Nabi Ibrahim menyampaikan, fa in tu'adzibhum, ya Allah, kalau ada di antara barang siapa di antara mereka ada yang beriman, ya Allah, mereka adalah kelompokku. Dan apabila ada yang ingkar, ya Allah, andai kata engkau maafkan, mungkin itu adalah sifat, salah satu sifat daripada kebijaksanaan dan rahmatmu. Begitu yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dan dua doa tersebut dimaktub oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sehingga tatkala membaca dua ayat ini, diantaranya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tatkala membaca dua ayat ini, Rasulullah menangis memohon kepada Allah atas keselamatan umatnya, dan Allah kabulkan. Allah berjanji sebagaimana dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan mengabulkan keinginan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan baginda Nabi Muhammad, tentunya juga untuk menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang berikutnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat juga mau wafat, beliau juga memikirkan umatnya, memohon keselamatan untuk umatnya. Pada saat Isra dan Mi'raj di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala tashhadu fiha dzatu lidzat, menghadap antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang diminta pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya ialah keselamatan umatnya. Demikian juga tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau minta ditunda kewafatannya dengan memohon agar rasa sakit semua umatnya tatkala sakaratul maut diserahkan atau dilimpahkan kepada beliau, yang akhirnya Allah kabulkan. Sepersekian dari rasa sakit umat Nabi Muhammad dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan baginda Nabi Muhammad sampai di padang mahsyar, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya kelak pada hari kiamat semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yaumaidin, dan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yauma tarfirul mu'min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yaumaidin sya'nu yuni. Semua akan melupakan dirinya atau keluarganya, lupa akan bapaknya, lupa akan ibunya, lupa akan saudaranya. Bahkan andai kata dalam ayat yang lain disebutkan, andai kata bisa menebus untuk keselamatan dirinya dengan mengorbankan semua manusia, akan dia korbankan untuk keselamatan dirinya. Untuk setiap manusia mempunyai perasaan seperti itu, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memikirkan umatnya, dan beliau tatkala diberi mimbar kebesaran, beliau tidak menempati mimbar kebesarannya. Alasannya hanya satu, karena beliau takut untuk dikawal oleh para malaikat, makhafata ayyab'atsabi ilal jannah wa tabqa ummati ba'di. Aku khawatir, kata Rasulullah, kalau aku naik mimbar kebesaranku, walaupun para nabi, para rasul sudah menaiki mimbar kebesarannya, tapi aku takut kalau aku menaiki mimbar kebesaranku, malaikat mengawalku dan aku diarak masuk surga, sedangkan umatku kececeran di dalam neraka. Inilah manusia yang lahir pada bulan ini, manusia yang wajib kita cintai, karena beliau baginda Nabi Muhammad sangat mencintai kita, sehingga diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan secara singkat, untuk memberi syafaat kepada umatnya. Satu persatu umatnya diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari neraka.
hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat menyampaikan, ya Rabb ajil hisabahum, ya Allah segerakan hisab mereka. Ada di antara mereka masuk surga dengan syafaat baginda Nabi Muhammad, masuk surganya lebih awal, karena tidak seorang manusia pun, jangankan manusia biasa, bahkan Nabi dan Rasul pun tidak akan diizinkan untuk mendapatkan rahmat Allah, tidak akan diizinkan untuk masuk surga Allah, kecuali juga dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan singkat saya sampaikan, baginda Nabi Muhammad dipersilakan memasukkan umatnya dalam surga, diangkat dari neraka dimasukkan dalam surga. Terus berbuat seperti itu baginda Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fama azalu ashfa'u hatta u'ta sokakan birijalin qad ba'atha bihim ilan nar, sampai database catatan nama manusia dari umat baginda Nabi Muhammad yang masuk neraka diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dilihat, didata, dan dimasukkan ke surga satu persatu. Sehingga Jibril dan penjaga neraka, malaikat Malik penjaga neraka menyampaikan, ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmah, tidak ada sisa di antara umatmu wahai Nabi Muhammad yang kau biarkan dalam nikmah, dalam siksa Allah, dalam murka Allah. Semuanya kau selamatkan mereka daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan syafaatmu kau masukkan mereka dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Banyak hadis yang menjelaskan tentang perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Itulah Nabi kita, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang merupakan perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi untuk alam semesta, sebagai perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang kafir, sebagai perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang munafik, sebagai perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk para wanita dan anak-anak kecil. Demikian juga sebagai perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada binatang secara keseluruhan dan semua makhluk yang Allah ciptakan. Itulah perwujudan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perwujudan rahmatnya, perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya memohon keselamatan untuk umatnya, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk meringankan segala amal perbuatan yang harus dilakukan oleh umatnya sebagai persembahan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang bertalian dengan ibadah, apapun yang bertalian untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kewajiban bagi umatnya untuk dilakukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk mencari jalan yang paling ringan, cara yang paling ringan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Sebagaimana sabda beliau, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Siwak itu adalah amaran yang sangat baik. Siwak adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun walaupun perbuatan itu sangat mulia dan sangat disunnahkan, wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban, kata para ulama fikih, di 3 tempat lebih sangat dianjurkan, yaitu pertama inda tuli azmin, inda taghairul fami min tuli azmin wa ghairi, ketika lama diam sehingga mulut berubah baunya dan yang lainnya. Yang kedua indal istighad minan naum, ketika bangun dari tidur. Dan yang ketiga indal qiyam ila shalah, ketika mau berdiri untuk sholat. Itu lebih dianjurkan.
walaupun sangat dianjurkan karena takut memberatkan umatnya, maka Rasulullah menyampaikan, andai kata tidak membebani umatku dan memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak untuk setiap mereka berwudu. Dalam hadis yang lain, untuk setiap mereka akan sholat. Tapi karena takut memberatkan umatnya, syafaqah daripada Nabi, bentuk kasih sayang daripada Nabi kepada umatnya, maka Nabi tidak mewajibkan. Lil hadirun al muhtaramun, di mana juga perwujudan syafaqah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anda'ahu rabbahu wa ahadahu faqala ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu fa'aj'alu dhalika lahu zakatan wa rahmatan wa salatan wa tuhuran wa gurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah. Siapapun di antara kalian para sahabatku yang telah pernah aku marah padanya, pernah aku laknat, pernah aku caci, aku jadikan semua apa yang aku lakukan sebagai pensuci bagi dirinya, rahmat bagi dirinya, doa bagi dirinya, dan juga suci mensucikan bagi dirinya yang dapat mendekatkan kepada mereka kelak pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, marah Nabi Muhammad adalah pengampunan dosa bagi yang dimarahi. Murka Nabi Muhammad, teguran Nabi Muhammad yang sangat keras merupakan kasih sayang dan pensucian daripada dosa. Ini menunjukkan betapa sayangnya baginda Nabi Muhammad terhadap umatnya. Demikian juga faqala lahu innallaha ta'ala qad sami'a qaula qaumik, dikatakan oleh Jibril tatkala Jibril datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan oleh kaummu, wa ma raddu alaik, sikap kasar penolakan mereka terhadap dakwahmu, wa qad amal malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fabihim bima syi'ta fihim fanadahu malakal jibal wa sallama alaih wa qala murni bima syi'ta in syi'ta an utabbiqu alaihimul akhshabain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim min ba'idil min man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'an. Tatkala Nabi Muhammad di Taif dilempari, disambut dakwah beliau bukan dengan santun dan sopan, tapi dengan makian dan cacian dan lemparan batu serta kotoran, dan banyak diantara pada waktu itu yang memaki dan menghina Rasulullah. Maka Jibril ditugaskan oleh Allah datang kepada Nabi Muhammad, dan Allah dalam keadaan murka. Jibril menyampaikan bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, cercaan, makian dan celaan mereka telah didengar oleh Allah. Mereka ucapkan untuk kamu ya Rasulullah, Allah telah mendengarnya. Penolakan mereka, kekurangan ajaran mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Maka bentuk pembelaan Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah, kata malaikat Jibril, memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk tunduk kepadamu, siap untuk mendapatkan perintah darimu sesuai dengan keinginan kamu. Sehingga pada waktu itu malaikat penjaga gunung semuanya datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, dan malaikat-malaikat tersebut menyampaikan, perintahkan aku ya Rasulullah murni bima syi'ta, perintahkan aku ya Rasulullah sesuai dengan kehendakmu, sesuka kamu. Jika engkau mau ya Rasulullah, akan kulemparkan gunung ini kepada yang lainnya sehingga akan terkatup dan penduduknya akan meninggal dengan sendirinya. Namun jawaban baginda Nabi Muhammad sebagai perwujudan rahmat Allah, bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya, maka Rasulullah menyampaikan, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim, bukan itu yang aku harapkan wahai para malaikat, engkau menghabiskan mereka, tidak, walaupun Allah meridainya, tapi yang aku harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan dari tulang sulbi mereka sebagai hamba-hamba yang sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kasih sayang ini terwujud dalam diri Nabi Muhammad untuk umatnya, baik yang kafir apalagi yang beriman. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa min rahmatihi al-amma, termasuk bentuk perwujudan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara umum. Apa diantaranya bentuk perwujudan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara umum? Ialah diantaranya Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan baginda Nabi Muhammad, rahmatuhu lil kufar bi raf'i adabil istisal anhum fid dunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan Nabi Muhammad, Allah menghapus azab dan musibah secara total yang akan ditimpakan kepada orang yang kafir. Sehingga banyak, sampai kita pada masa kita sekarang ini kita lihat betapa banyak orang kafir mengejek dan melecehkan Islam, tapi hampir tidak semuanya dihabiskan oleh Allah dan disisa oleh Allah secara langsung. Itu pun kena berkat perwujudan dan permohonan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sikap-sikap tersebut, dengan rahmat yang diwujudkan atau ditambahkan oleh baginda Nabi Muhammad tersebut, maka tiada lain bagi kita, wajib kita mencintai baginda Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad harus melebihi cinta kita kepada siapapun, karena kalau tidak demikian maka kita dianggap tidak beriman. Itu yang pernah terjadi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, yang telah berkata di depan baginda Nabi Muhammad, aku cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi segala-galanya kecuali anak istriku dan diriku. Rasulullah mengatakan tidak beriman. Tapi tatkala Sayyidina Umar mengatakan aku cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi jiwaku, melebihi segalanya kecuali jiwaku, Rasulullah tetap mengatakan tidak beriman. Tapi tatkala Sayyidina Umar mengatakan aku cinta kepada engkau ya Rasulullah melebihi apapun yang ada di jagat raya ini termasuk jiwaku, baru Rasulullah mengatakan al-ana ya Umar, baru sekarang kamu pantas dikatakan orang beriman ya Umar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, karena kejadian yang terjadi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum menjadikan diriku jauh lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan segenap manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian Sayyidina Umar menyampaikan la anta ahabbu ilayya min nafsi. Dengan demikian Rasulullah, aku nyatakan bahwasanya anda ya Rasulullah jauh lebih aku cintai dari segala-galanya, termasuk dari diriku sendiri. Itulah yang harus kita tanamkan dan kita suburkan di bulan Maulid ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, agar kita lebih dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, yang cukup menakjubkan, ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada orang cinta kepada orang yang salat, ada orang cinta kepada orang yang ahli ibadah, ada orang cinta kepada orang yang selalu melakukan kebaikan, yang berpuasa, zakat dan haji, tapi dia tidak melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana menurut anda ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, dia tetap akan dikelompokkan bersama siapa yang dia cintai. Artinya di bulan ini mari kita berbaharui dan kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, agar kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menyampaikan bagaimana manfaat dan bagaimana kedahsyatan kecintaan kepada siapapun yang kita cintai.
Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, "Law anna rajulan ya'budullaha bainal maqami wal maqami sab'ina sanah la yab'atsallahu yaumal qiyamah ma man ahab." Andai kata ada di antara kita yang sujud rukuk di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling diterima ibadah di tempat tersebut, di tempat yang paling dilipat gandakan pahala ibadah di tempat tersebut sebanyak 70 tahun, andai kata ada di antara kita melakukan itu selama 70 tahun, tetap pada saat dia mati akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Walaupun sujud rukuk selama 70 tahun di Ka'bah, di depan Ka'bah antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim, tapi dia cinta kepada orang kafir, cinta kepada musuh baginda Nabi Muhammad, maka akan dibangkitkan bersama musuh baginda Nabi Muhammad, bersama orang yang dia cintai, yaitu orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu, il hadirun al muhtaramun, umat baginda Nabi Muhammad, terutama para sahabat baginda Nabi Muhammad, mereka selalu mengenang Nabi Muhammad dan mereka mencintai Nabi Muhammad di atas segala-galanya, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tatkala beliau ditanya pada waktu itu bagaimana kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kami lebih cinta kepada Rasulullah dari segalanya, dari kedua orang tua kami, manusia yang hidup pada saat ini, siapapun yang ada, lebih kami cintai Rasulullah daripada yang lainnya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan, wa minal ma'il barid, dan dari air kehidupan, tatkala kami mau mati lalu kami diberi air, dan dengan air itu bisa kami hidup dan mendapatkan kehidupan selama-lamanya dengan kesegaran dan kepuasan, lalu kami disuruh milih air tersebut apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Kami katakan cinta kami mengalahkan air kehidupan yang akan menghidupkan kami dan menyelamatkan kami daripada kematian. Begitu yang disampaikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oleh sebab itu, ayul hadirun al muhtaramun, yang ingin saya sampaikan pada saat yang kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan kewajiban. Siapapun yang tidak cinta, saya ulang kembali, siapapun yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad melebihi segala-galanya, maka keimanannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Il hadirun al muhtaramun, betapa kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad bukan hanya ditunjukkan oleh Sayyidina Umar, bukan hanya ditunjukkan oleh Sayyidina Ali ataupun sahabat-sahabat yang lainnya, tapi rata-rata semua sahabat baginda Nabi Muhammad mencintai baginda Nabi Muhammad. Sehingga ada salah seorang putra dari sahabat baginda Nabi Muhammad, salah seorang putri daripada sahabat baginda Nabi Muhammad yang bernama Abda binti Khalid bin Ma'dan. Dia mengatakan, maka Khalid ya'wi ila firasin illa wa huwa yadhkuru min syauqih ila Rasulillah wa ila ashabihi minal muhajirin wal amsar, yusammihim wa yaqulu hum asli wa fasli wa ilaihim yahinnu qalbi tala sauqi ilaihim fa'ajil ya rab qabdi ilaika hatta yaghlibuhun naum. Betapa cintanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang bernama Khalid bin Ma'dan disaksikan oleh anaknya, putrinya yang bernama Abda. Setiap beliau mau tidur di tempat tidurnya, beliau selalu menyebut nama baginda Nabi Muhammad dengan penuh kerinduan. Bukan hanya menyebut nama Nabi Muhammad dengan penuh kerinduan, tapi beliau juga menyebut nama-nama sahabat Nabi Muhammad minal muhajirin wal ansar,
yusammihim disebut satu persatu. Nama Rasulullah disebut dengan penuh kerinduan. Nama sahabat Muhajirin wal Ansor disebut satu persatu dengan kerinduan, dengan penuh kerinduan. Dan dia berkata, hum asli wa fasli, merekalah asli, asalku, wa fasli, puncak kemuliaanku, merekalah tambatan keimanan dan kecintaanku. Wa ilaihum yahinnu qalbi, terhadap mereka hatiku rindu. Tala syauqi ilaihim, sudah panjang kerinduanku terhadap mereka ya Allah. Fa'ajil rabbi qabdi, ya Allah segerakan kematianku. Hatta yaghlibuhun naum, tiap malam selalu berkata seperti itu, diulang sampai sahabat yang namanya Khalid bin Ma'dan terlelap dalam tidurnya. Begitulah kecintaan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi ba'atsa bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan hak, dengan kebenaran, sebagai bukti cintaku kepadamu wahai Rasulullah, la islamu Abi Thalib kana aqarru li'aini min islamihi ayyani abahu Abu Quhafa. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, sungguh keislaman Abu Thalib, karena Abu Thalib termasuk yang dicintai oleh Nabi, penolong Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, jauh lebih aku inginkan dan lebih aku rindukan daripada keislaman ayahku sendiri. Menunjukkan Sayyidina Abu Bakar lebih memilih apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Begitulah, karena keislaman Abu Thalib akan menyejukkan kedua mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan pernyataan-pernyataan ini dan beberapa dalil yang tidak perlu saya sebutkan lagi, maka al-muhaqqiqin, para ulama-ulama yang sangat luar biasa, mereka berpendapat Abu Thalib termasuk paman Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab pernah juga berkata kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu an, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, antuslima ahabba ilayya min an yuslimal Khattab li'anna dzalika ahabbu ila Rasulillah. Ini sebuah pernyataan bukan menunjukkan Sayyidina Abbas kafir, tidak, tapi sebuah pernyataan yang menunjukkan betapa hebatnya cinta Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada paman Nabi Sayyidina Abbas. Sayyidina Umar mengatakan, andai kata disuruh milih, wahai Abbas paman Nabi, aku yang masuk Islam atau kamu, saya lebih senang kamu yang masuk Islam, karena itu adalah kecintaan dan keinginan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti-bukti yang lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ishaq, anna imra'atan minal ansar qutila abuha wa akhuha wa zawjaha yauma Uhud ma'a Rasulillah. Ada seorang perempuan pada saat dia mendengar Rasulullah terbunuh di perang Uhud, dia keluar ke medan perang mencari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di tengah pencarian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini mendapat berita, wahai ibu, kata sahabat-sahabat yang ada di tempat itu, ayahmu telah meninggal. Dia katakan, bukan itu yang aku tanya. Wahai ibu, anakmu telah meninggal. Dia jawab, bukan itu yang aku tanya. Wahai ibu, suamimu telah meninggal. Dia bilang, bukan itu yang aku tanya dan yang aku khawatirkan. Tapi yang aku tanya dan aku khawatirkan, bagaimana keadaan kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat berkata, faqalat ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu para sahabat mengatakan, khairan huwa bihamdillah kama tuhibbin. Wahai ibu, dia dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala
sesuai yang kamu inginkan. Kata si ibu ini, qalat arinihi hatta anzura ilaih. Kamu jangan mengatakan Rasulullah selamat, Rasulullah tidak mendapatkan masalah apa-apa, Rasulullah dilindungi oleh Allah. Jangan mengatakan begitu saja, tapi tunjukkan kalau memang Rasulullah diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Di mana baginda Nabi Muhammad? Tunjukkan kepadaku hingga aku bisa melihatnya. Dan tatkala si perempuan ini melihat baginda Nabi Muhammad, dia melontarkan kata-kata yang sangat menakjubkan. Kullu musibatin ba'daka jalal. Musibah apapun yang menimpa aku, wafatnya orang tuanya, wafatnya anaknya, wafatnya suaminya, bahkan musibah apapun yang menimpa dirinya, kata perempuan ini, tidak ada artinya bagiku. Yang penting keselamatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad. Begitulah kecintaan orang-orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il hadirun al muhtarumun, ada seorang perempuan tua yang kalau dia tanfusu sufan, si perempuan ini kalau dia menjahit atau menganyam baju, di lidahnya selalu berucap ala Muhammadin salatul abrar salla alaihi tayyibunul akhyar qad kunta qawaman bukaan bil ashar ya laita syi'ri wal manaya adwar hal tajmauni wa habibid dar. Itu yang selalu diucapkan. Secara ringkas saya terjemahkan, dia menyampaikan orang-orang yang baik, orang-orang manusia yang berbakti, manusia pilihan, selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tegak berdiri menangis di tengah kegelapan malam. Hayalan saya cuma satu, mungkinkah aku dikumpulkan oleh Allah bersama kekasihku baginda Nabi Muhammad. Begitu ucapan wanita-wanita yang ada pada zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di sini fajalasa Umar radhiyallahu anhu yabki wa fil hikaya tul. Tatkala Sayyidina Umar mendengarkan ucapan si ibu tua ini, Sayyidina Umar menikmati ucapan yang dilontarkan dan diulang. Begitu lama Sayyidina Umar menikmati ucapan itu diulang, karena kerinduan si ibu ini ternyata sama seperti kerinduan Sayyidina Umar kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga pada saat syair-syair ini diucapkan, si ibu ini dengan tetesan air mata, dan tidak kalah derasnya juga tetesan air mata berderai daripada kedua mata Sayyidina Umar ibn Khattab. Begitulah manusia mulia yang ada di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak pernah melupakan baginda Nabi Muhammad. Saya ulang kembali, mereka dalam keadaan apapun tidak pernah melupakan baginda Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, khadirat rijluh, kepleset kakinya. Pada saat kepleset, cedera kakinya, faqila lahu, maka temannya, para sahabat yang lainnya mengingatkan Abdullah bin Umar, udkur ahabban nas ilaik, kalau kamu mengalami seperti itu, kepleset yang tidak menyenangkan, sebut nama manusia yang paling kamu cintai, yazal angka, maka rasa sakit dan penderitaan yang kamu dapat akan hilang dengan sendirinya. Maka Abdullah bin Umar berteriak, ya Muhammadah, wahai kekasihku Nabi Muhammad. Begitu para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an tatkala menghadapi kematiannya,
menghadapi sakaratul mautnya. Sang istri berteriak, wa huzna, kasihan suamiku, alangkah susah dan menderitanya. Dijawab oleh Sayyidina Bilal, wa tarabah wadan alqal ahiba Muhammadan wa hizbah. Wahai istriku, jangan kau katakan aku susah, jangan kau katakan aku menderita, tapi aku pada saat ini sangat-sangat bahagia, karena tatkala datang kematianku, berarti kabar gembira bagiku telah datang, yaitu obat rindu untuk bertemu dengan para kekasihku, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Begitu yang selalu diingat oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan, anna imra'atan qalat li Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan berkata kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ikshifi li qabra Rasulillah, coba buka untukku, izinkan aku untuk melihat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fakasafathu laha, Sayyidatuna Aisyah membuka penutup kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk si perempuan yang memintanya. Fabakat hatta matat. Coba kita lihat, si perempuan ini karena begitu rindu kepada Rasulullah, datang kepada Sayyidatuna Aisyah memohon izin untuk melihat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diizinkan dibuka kuburan Rasulullah, si perempuan ini menangis sampai mati. Karena rindunya, dia mati karena rindunya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun al-muhtaramun, coba kita lihat bagaimana keadaan salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Dafinah ketika keluar, lama akhraja ahlu Makkah, ketika keluar penduduk Makkah minal haram, dari tanah haram, untuk membunuh Zaid bin Dafinah, salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad. Apa gerang yang terjadi? Qala lahu Abu Sufyan, unshiduka ya Zaid atuhibbu anna Muhammadan al'an indana maganak yudrabu umaku wa annaka fi ahli. Wahai Zaid bin Dafinah, kata Abu Sufyan, aku beri pilihan kepada kamu, bagaimana menurut kamu kalau kamu aku lepaskan, bawa Muhammad kemari sebagai pengganti kamu, aku penggal lehernya, dan aku lepaskan biar kamu pulang ke keluargamu. Maka Zaid bin Dafinah secara tidak sengaja beliau berteriak dengan lantangnya, dan beliau berkata, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al'an fi magani alladhi huwa fihi tusibu sauka wa inni jalisun fi ahli. Jangan kau katakan engkau akan memulangkan aku dan duduk bersama anak istriku, dibebaskan dari pembunuhan yang akan kalian lakukan dengan menukar nyawa Nabi Muhammad. Demi Allah, kata sahabat Zaid bin Dafinah, andai kata aku duduk dengan anak istriku dalam keadaan suka dan senang di rumahku, lalu aku mendengar Rasulullah akan tertusuk oleh duri, jangan sampai tertusuk oleh duri Rasulullah, walaupun nyawaku harus aku korbankan. Begitu kecintaan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Sufyan mengatakan, ma raaitu minan nas ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang dicintai oleh orang lain sebagaimana kecintaan salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang cinta kepada siapapun melebihi kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kanatil mar'ah idza atatin nabi halafha billah ma kharajat min budi zaujin wala rawbatin bi ardin wa ma kharajat illa hubban lillahi wa rasulih. Hampir setiap perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, halafaha billah, khalafaha, meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ma kharajat min bughdin wa zaujin, mereka keluar bukan karena benci, min bughdi zaujin, bukan karena benci kepada suaminya,
wala raubatan bi'ardin. Jadi para wanita itu keluar dari rumahnya, datang ke rumah Aisyah ingin melihat Nabi Muhammad, dan mereka berkata, demi Allah mereka keluar dari rumahnya bukan karena benci kepada suaminya. Demi Allah mereka keluar dari rumahnya bukan karena bertengkar dengan suaminya. Demi Allah mereka keluar dari rumahnya bukan karena menginginkan tanah yang banyak atau kekayaan yang melimpah, tapi demi Allah mereka keluar, para perempuan pada zaman Nabi, dari rumahnya, mereka dengan tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa keluar dari rumahnya menuju rumah baginda Nabi Muhammad, karena kerinduan mereka tidak tahan untuk melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu keadaan para orang-orang yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi Muhammad, karena mereka dicintai oleh Nabi Muhammad, sehingga mereka pun juga dicintai, mereka pun juga mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita hanya satu. Ada sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad, min saddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malih. Sabda Nabi, ada generasi dari umatku yang mungkin tidak semasa denganku, mereka sangat mencintai aku, mereka ingin berjumpa denganku dan melihat wajahku, bahkan mereka ingin melakukan apapun agar bisa berjumpa dan bertemu dengan aku, walaupun mengorbankan segalanya yang dia miliki, bahkan mengorbankan keluarga dan anak-anaknya serta kekayaannya. Yang penting mereka berjumpa dengan aku. Kesempurnaan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kalau mereka merindukan aku dan ingin mengorbankan segalanya untuk berjumpa dengan aku, tentunya aku juga rindu berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang merindukan baginda Nabi Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman merindukan Nabi Muhammad, sehingga kita juga dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berkenan untuk memberi syafaat kepada kita dan mengakui kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad. Dan dengan demikian mudah-mudahan apapun dosa yang kita lakukan, apapun kemaksiatan yang kita lakukan, dengan syafaat Nabi Muhammad kita akan diselamatkan oleh Allah daripada siksa Allah dan murka Allah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani